jelas kelihatan. Ya kan? Ya, ini kita langsung dari coaching, kemudian pra-observasi, lanjut pasca observasi langsung ditutup gitu ya. Anggap saja itu pembelajarannya sudah selesai walaupun nanti saya lihat lagi gitu ya. Bismillah. Kita mulai dari coaching ya. Oke. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, ini pertemuan pendampingan individu kita yang selanjutnya, ya, pendampingan individu 4. Nah, fokus pendampingan kali ini adalah tentang supervisi akademik, ya. Kemudian terkait implementasi apa yang sudah Ibu lakukan di pendampingan ini terkait materi-materi yang sudah Ibu pelajari, yaitu dari modul 2.2 dan 2.3 gitu ya. Baik, seperti biasa pertanyaan pertama saya gitu ya. Apa capaian yang sudah Ibu dapat, yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini gitu ya, sebagai keberhasilan Ibu gitu terkait dengan modul yang sudah dipelajari, yaitu modul 2.2 dan modul 2.3. Baik, terima kasih Bu. Untuk yang modul di 2.2 itu kan kita mempelajari tentang coach dan coaching. Di mana saya memang sebelumnya belum pernah mengetahui apa itu coach, apa itu coaching. Dan alhamdulillah selama saya mempelajari modul di 2.2, 2.3 ini, saya jadi lebih memahami pentingnya coach dan coaching pada sekolah. Seperti itu. Alhamdulillah pencapaiannya yang sudah diwujudkan itu kan saya ada program Pesona, Peduli Lingkungan, Pembiasaan Sholat dan Asmaul Husna. Alhamdulillah sudah berjalan. Asmaul Husna juga sudah dibuat. Lingkungan juga kami sudah ada ajak anak-anak untuk menanam terong, menanam kangkung seperti itu kan. Terus pembiasaan sholat. Jadi kami itu sebelumnya memang belum. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dari mulai modul 2 sampai saat ini udah berjalan. Luar biasa, sudah Ibu ajak anak-anak untuk bercocok tanam ya di sekolah ini gitu ya, mengaitkan dengan karakteristik anak, hobinya apa gitu ya. Mungkin ada juga dari mereka yang pengennya bercocok tanam gitu ya. Baik, nah kalau terkait dengan modul 2.2 itu tentang apa ya? Di modul 2.2 itu kita membahas tentang coach dan coaching. Nah, bagaimana dengan RPP berdiferensiasi yang ada unsur KSC-nya? Oh iya benar sekali, baik. Itu juga ada dibahas di modul tersebut tentang RPP berdiferensiasi. Kalau kami bilangnya itu RPPH ya. Jadi berdiferensiasi ini maksudnya pembelajarannya lebih memihak ke anak. Jadi nggak sesuai kemauannya kita, tapi sesuai dengan keinginannya anak, seperti itu. Jadi kita hanya menjalankan sesuai dengan keinginan anak, sesuai dengan tema yang akan kita bawakan di hari itu. Dan penerapan KSE sepertinya memang sebelum-sebelumnya saya juga belum pernah menanyakan. Biasanya itu kan menanyakan aja perasaan anak-anaknya, senang. Cuman belum pernah yang nyata anaknya ambil stiker apa, hari ini ternyata ada anaknya yang sedih, saya belum tahu. Dan alhamdulillah di modul 2.2 kemarin selama coach dengan rekan sejawat itu sudah mulai diterapkan. Jadi ternyata baru saya sadari nggak semua anak bahagia. Seperti itu. Berarti sudah Ibu implementasikan ya kelas ya? Iya benar. Baik. Nah, bagaimana itu tentu saja ada berkaitan dengan modul 2.3 pemimpin pembelajaran gitu ya. Oke. Nah,
bagaimana Ibu menerapkan diri Ibu berdasarkan modul 2.3 itu? Saya menerapkan sebagai pemimpin pembelajaran, saya mulai bersikap seperti membuat pertanyaan-pertanyaan kata kunci, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kalau dulu kan saya itu bicaranya seperti yang rekan sejawat, saya tidak mempelajari ilmu itu. Alhamdulillah ilmu itu saya pelajari di modul 2.3 ini. Apakah yang sudah Ibu dapat, yang sudah Ibu implementasikan di kelas itu ada Ibu bagi bersama dengan rekan sejawat begitu? Baik, ada. Nah, awalnya itu teman sejawat dia seperti yang KSE itu apa katanya gitu kan. Nah, KSE itu seperti anak, kita menilai anak tentang sosial emosional anak, tapi lebih ke menanyakan perasaan anak, nggak sekedar anaknya bahagia cuman kita bisa seperti menanyakan perasaan anak pakai stiker, ataupun anaknya bisa melalui bintang. Kalau ceria sekali boleh bintangnya 3, kalau kurang ceria bintangnya 2, ataupun lagi sedih boleh bintangnya 1, seperti itu. Luar biasa ya. Berarti bisa dikatakan dengan menggunakan emoji itu Ibu lebih memahami ya kondisi jiwa anak pada saat itu ya, Iya, pada saat benar sekolah. sekali. Baik, ini kita lanjut Bu ke kegiatan seperti si akademik ya. Tapi sebelum kita melakukan observasi, seperti biasa harusnya dilakukan adalah pra-observasi gitu ya. Baik, boleh Ibu sampaikan apa materi yang akan Ibu ajarkan ke murid-murid pada hari ini? Baik, hari ini kebetulan itu temanya tanaman. Jadi kami saya menulis di sini kegiatannya itu tanaman buah. Buahnya itu buah jeruk. Jadi kegiatannya itu kami mengajak anak menggunting buah jeruk, lalu ditulis namanya jeruk seperti itu. Kegiatan yang kedua itu menyambungkan huruf sesuai dengan menyambungkan angka sesuai dengan gambarnya. Dan yang ketiga itu mewarnai gambar buah jeruk. Adapun nanti pembelajarannya menonton video tentang tanaman jeruk. Setelah itu kegiatan ini, dan selanjutnya itu ditutup dengan project, yaitu membuat jus jeruk. Seperti itu. Berarti materinya adalah tentang tanaman, khususnya buah jeruk ya. Tanaman buah. Baik, tanaman buah ya materinya. Baik, tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajaran yang dicapai di sini, anak dapat meningkatkan kemampuan fisik motoriknya, di mana anak itu memeras buah jeruk. Nah, di situ juga anak dapat meningkatkan imajinasinya. Ada nanti anak mewarnai ini sesuai dengan imajinasi. Terus meningkatkan kognitif anak seperti berhitung, berpikir ya. Ini ada 5, nariknya ke angka 5 seperti itu, dan menggunting, melatih perkembangan fisik motorik halusnya, menggunting dan menempel seperti itu. Baik, berarti ada 4 gitu ya. Ada 4 perkembangan yang akan dicapai. Baik, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ya? Area pengembangannya itu melalui audio. Ada yang audio visual, ada yang kinestetik, dan ada yang audio dan visual seperti itu. Nah itu kalau strateginya gimana? Strategi pembelajarannya? Strategi pembelajarannya kita memakai project based learning, di mana nanti anak ada membuat hasilnya yaitu jus jeruk tadi seperti itu. Luar biasa ya. Baik, berarti ini kita sudah bisa melakukan observasi di kelas gitu ya. Jadi nanti di dalam kelas lakukan saja seperti biasa, seperti mengajar hari-hari yang biasa. Iya, baik, siap Bu. Oke, baik. Nanti tinggal di-track saja ya. Nah, kita lakukan pasca observasi. Oke. Berarti itu tadi udah 1 alur itu ya, yang ini tadi. Yang pertama tadi hapus aja.
Pertama tadi posting. Oke. Ini Cut yang pertama. Oke. Masukkan video, baru cut yang kedua. Enggak, masukkan yang ini aja dulu. Dia kan gini. Ini tadi yang tadi mulai tadi. Enggak, coaching. Itu untuk ini, untuk video PI4. Itu udah sealur tuh dengan coaching, pra-observasi tadi udah. Nanti masukkan observasi yang di kelas. Kalau video PI4 kan nggak perlu lama-lama, dikit gitu kan. Foto-foto pun bisa tambah dengan video sikir rekaman di dalam kelas gitu kan. Kalau video PI4 kan nggak lama durasinya, paling 3 menit semuanya atau paling banyak 5 menit gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti ini video yang panjang itu adalah yang pra-observasi. Tadi yang saya bilang, baik Bu Ainul, sebelum kita melakukan supervisi akademik di dalam kelas, dan seperti biasa kita perlu melakukan pra-observasi. Nanti Ibu dengar aja bahasanya. Gini aja Bu, bisa? Nanti saya inikan aja. Saya kasih petunjuk sama Ibu, videonya ini terdiri dari ini. Nanti saya inikan. Ya. Oke, ini kita rekam aja dulu ya. Oke. Baik Bu Ainul, tadi saya sudah melakukan observasi di dalam kelas gitu ya, luar biasa, anak-anaknya aktif begitu ya. Baik, nah tadi setelah dilakukan observasi tadi, bagaimana perasaannya? Ya, alhamdulillah. Seperti itu ya Ibu ya, anak-anak TK dengan semua yang ada ya, ada kegaduhannya, ada keceriaannya, antusiasnya. Alhamdulillah setelah saya melakukan observasi dengan pembelajaran tadi, audio visual dan kinestetik, anak-anak sepertinya lebih antusias, apalagi ketika ada proyeknya. Jadi mereka tuh seperti yang berpikir kreatif, anaknya bisa berpikir sendiri, memecahkan masalah sendiri dan membuat hasil. Tadi kami juga mengajak anak bekerja kelompok. Jadi anak itu lebih kayak yang bekerja sama seperti itu. Kalau perasaan Ibu sendiri bagaimana? setelah selesai observasi ini? Saya merasa sangat bahagia, saya merasa sangat gembira karena hari ini kegiatannya berjalan lancar. Saya melihat anak itu bahagia, saya melihat perasaan anaknya semua antusias. Saya merasa puas sebagai pendidik seperti itu. Oke, baik. Nah tadi setelah ketika Ibu melakukan dari awal sampai akhir, menurut Ibu gitu, apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur RPPH yang Ibu kirim ke saya? Baik, sudah Ibu. Jadi RPPH yang saya kirim sudah sesuai dengan judul, sudah sesuai dengan alur. Saya juga di situ memakai media IT, juga tadi juga sudah saya taruh media IT. Saya juga menggunakan project membuat jus jeruk ke anak. Saya juga sudah menjalankan tadi di kelas. Alhamdulillah kegiatannya ada 3, menggunting, menempel, menarik garis menurut lambang bilangan, dan mewarnai juga sudah saya kerjakan. Nah, ini yang saya tertarik dengan kegiatan pembuka. Ya. Di awal kegiatan pembuka di RPPH Ibu, seharusnya itu menanyakan kabar murid dulu, baru berdoa, atau berdoa dulu, kemudian baru menanyakan kabar murid. Nah, baik Ibu, biasanya itu di kegiatan awal itu sepaket. Ada yang pertama menanyakan keadaan, baru fokus ke doa. Ada juga yang tanya keadaan, berdoa dulu, baru tanyakan keadaan. Cuman tadi saya itu menanyakan keadaan anak dulu, setelah itu biar kami fokus berdoanya. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Harusnya boleh dibolak-balik atau memang seperti apa? Harusnya itu memang satu paket di kegiatan awal. Jadi menanyakan keadaan anak, baru berdoa. Baru berdoa seperti itu. Jadi pertama masuk salam menyambut anak, setelah anak senam-senam, udah siap senam baris berbaris, masuk ke kelas. Udah masuk ke kelas baru kita seperti yang anaknya boleh istirahat sejenak, boleh minum. Setelah itu baru mulai kegiatan. Itu memberi salam, menanyakan kabar anak, itu biasa duluan. Seperti itu. Baru selanjutnya menanyakan anak bagaimana perasaannya. Selanjutnya baru kita ajak anak berdoa. Kalau begitu
bukan berdoa dulu ya, Bukan baru menanyakan kabar ya. Berarti Bukan. menanyakan. kabar, baru Oke. berdoa. Oke, baik. Nah, nanti silakan Ibu lihat lagi ya. Oke, Gitu ya. baik. Nah, tidak apa-apa. Eh, eh, menurut Ibu, apakah kegiatan hari ini sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Kalau refleksi diri untuk saat ini saya rasa sudah sesuai, cuman tadi sepertinya masih ada yang kurang sedikit aja. Tadi harusnya di waktu kegiatan inti kan ada anak-anak yang duluan siap, duluan selesai, sementara masih ada juga yang satunya lagi belum selesai. Jadi untuk sementara nunggu harusnya saya menyiapkan bahan apa ya untuk anak yang duluan siap, harusnya seperti itu. Iya. Cuman nggak terpikir saya. Dan untuk kedepannya lagi akan saya usahakan untuk anak-anak yang duluan siap, karena biasanya dia juga lebih aktif ya. Ya. Harusnya saya menyediakan bahan lebih untuk Oke. dia. Jadi dia bisa sambil menunggu dia bisa berkarya yang lain Oke. seperti itu. Baik. Nah, yang Ibu sampaikan tadi, apakah itu rencana tindak lanjut Ibu? Iya, benar sekali, itu rencana tindak lanjut ke depan, karena mengingat tadi saya kira 4 mata pelajaran itu biasanya memang sudah selesai. Ternyata memang di semester 2 ini ada anak yang lebih cepat, beberapa orang yang lebih cepat. Jadi karena dia kosong, nggak ada kegiatan, akhirnya dia melihat kawan sana, melihat kawan sini. Seperti itu. Baik, baik ya. Apakah ada lain rencana tindak lanjut yang mau Ibu lakukan selain tadi yang Ibu sampaikan? Ada. Itu terkait KSE. Ya. Saya tuh maunya ke depan itu KSE-nya nggak hanya emoji, tapi bisa juga dengan stiker ataupun dengan pelukan. Misalnya kalau lagi bahagia boleh peluk misalnya, ataupun dengan salam, seperti itu, salam ataupun apa ya, kalau lagi marah bisa gini, ataupun boleh salam kalau lagi bahagia. Baik, baik. Nah, bisa Ibu sampaikan kira-kira kalau dalam rentang persen itu 100% ya, itu perfect gitu ya. Nah, kalau kegiatan hari ini kira-kira menurut Ibu berapa persen tingkat keberhasilan? Alhamdulillah hari ini berjalan lancar, cuman kalau untuk 100% belum, karena saya tadi memang udah ada yang kurang. Mengingat anak tadi aktif. Kalau untuk persen, target saya itu 100%, cuman yang berjalan ini sekitar 92 atau 93% seperti itu. Untuk kedepannya akan saya sediakan bahan lebih untuk anak-anak yang duluan siap, jadi mereka tidak mengganggu teman yang lain seperti itu. Berarti ukuran keberhasilannya itu dari mana? Ukuran keberhasilannya itu dari pencapaian. Tadi waktu kegiatan anak saya sempat mencatat. Jadi kegiatan anak-anak bekerja, saya itu mencatat perkembangannya. Di situ saya tahu keberhasilan saya seperti itu. Baik. Nah, untuk mendukung keberhasilan, mendukung rencana tindak lanjut Ibu, itu kira-kira apa mendukung? Untuk mendukung keberhasilan saya itu ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan. Itu diantaranya APE, alat pembelajaran edukatif. Selanjutnya itu tentang stiker dan emoji. Selanjutnya itu tentang keterampilan. Berarti Ibu sudah menemukan sendiri ya, gitu ya, letak kekurangan di mana yang harus ditingkatkan, gitu ya, baik dari segi untuk Ibu sendiri ataupun untuk muridnya sendiri. Ya. Baik, nah itu adalah kegiatan pasca observasi kita ya, Bu. Ya, kemudian kita lanjutkan seperti biasa coaching gitu ya, kegiatan bentuk. Oke. Tetap pertanyaan pamungkas nih ya. Menurut Ibu apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari kegiatan pendampingan individu 4 ini? Alhamdulillah yang sudah baik itu tentang pemahaman KSE, tentang penerapan KSE di kelas. Alhamdulillah yang sudah baik itu RPPH berdiferensiasi yang sudah berjalan. Alhamdulillah. Dan untuk yang perlu ditingkatkan itu kemampuan dalam membuat APE, biasanya kan dalam membuat stiker, KSE dalam membuat APE, biasanya kan APE kertas begini aja biasa anak juga bosan ya. Jadi nanti
di lain waktu saya tuh ingin mencoba membuat puzzle seperti itu, jadi anak bisa ada puzzle-nya seperti itu. Itu media ya, API anak. Dan kalau untuk ASE-nya tadi, stiker tadi Bu, stikernya itu nanti kita akan berubah dengan yang baru, dengan cara yang baru, supaya menanyakan perasaan anak itu ada perubahan. Oh seperti ini, ada yang baru seperti itu. Oke, baik. Untuk kegiatan pendampingan individu ini buat saya yang terutama gitu ya, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari kegiatan pendampingan hari ini? Alhamdulillah. Awalnya saya kira ibu terlambat datang karena kondisi ibu memang lagi kurang sehat ya, lagi kurang fit. Tapi alhamdulillah saya datang cepat, ibu juga datangnya cepat, 7:30 udah sampai. Padahal dari Kuala Simpang ke Serui lumayan jauh ya Bu. Alhamdulillah. Saya tuh salut loh dengan kedisiplinan ibu. Ibu tuh sangat disiplin, dari yang jauh sampai ke lokasi Keserui tempat kami juga ibu bisa on time, tepat waktu. Saya kiranya ibu apa datang jam 9 ya? Ini kalau udah jam 9 udah lewat kegiatan awal nih, seperti itu. Ternyata ibu on time, 7:30 anak-anak datang, ibu juga udah ibu juga udah datang. Padahal anak-anak baru datang dan guru juga baru datang. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Iya. sudah melakukan kegiatan hari ini dengan maksimal gitu ya. Jangan lupa tetap melakukan praktik baik di sekolah ini juga, tetap berbagi dengan guru-guru di sini. Kemudian jangan lupa untuk di pendampingan individu yang kelima, Ibu melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini dengan melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawatnya. Jangan lupa dimulai dengan praobservasi, observasi, dan pasca observasi gitu ya. Diakhiri dengan rencana pengembangan diri dan refleksinya gitu ya. Baik Ibu, nanti jangan lupa divideokan, di-upload di Sinyata maupun 2.3 gitu ya. Sampai jumpa di loka karya yang keempat ya Bu, insya Allah ya. Baik. Ini yang perlu adalah rekan sejawatnya Ibu. Ini yang observasi. Ibu, tanyakan saja ini kan kegiatan observasi ya. Nanti saya kasih tahu sama Ibu. Ini saja gitu. Refleksinya bagaimana perasaannya, seperti yang saya tanyakan tadi, bagaimana perasaannya gitu. Apakah yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan alur FPPH-nya gitu ya. Kemudian kalau tidak sesuai di mana letak kekurangannya gitu. Kemudian apa rencana tindak lanjut Ibu gitu ya. Dia harus menemukan kekurangan dia sendiri, jangan Ibu yang sampaikan. Pakai teknik coaching ya. Pakai teknik coaching. Ini kan kalau yang dulu itu videonya pembelajarannya bukan tentang tema tumbuhan. Nggak apa-apa, lanjut aja berdasarkan RPP dia yang kemarin itu, nggak masalah. Iya. Kalau yang ini video ini kita buat satu lengkap atau gimana? Yang maksudnya yang ini, yang sama rekan sejawat ini itu dipisah, jangan digabung kemari. Digabung sama yang video yang lama. Jadi video ini khusus satu komplit ya, 1 jam minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Yang di dalam kelas ya. Ya. Dia plus ini, ditambah ini ya Bu, saya kasih tahu. Ibu ada kertas Ibu sendiri, saya kasih tahu. Dicoret apa? Oke, Ibu tulis aja nggak? Ya. Yang mau dibuat ya, yang mau dibuat videonya yang pertama video PI 4. Video PI 4. Terdirinya ya dari mulai coaching tadi kan ada ya, coaching, kemudian pra observasi yang sama saya ya, kemudian observasi yang di kelas ya, kemudian pasca observasi, kemudian penutup coaching yang tadi. Paham kan Bu? Oke. Ini coaching yang mana? Yang tadi, Assalamualaikum Ibu Ainul, apa kabarnya? Iya, itu. Kan ada yang tadi itu sudah semua. Ini pakai lengkap. Ya. Ini dalam sejam. Bukan 1 jam. Enggak
jam. Video ini ya 5 menit gitu. Oh ini untuk Kita video, oh iya video. benar, iya ini untuk setor ke ibu. Iya betul, iya. Yang untuk di Aksi nyata 2.3. Oh enggak, yang dikirim ke saya, yang video supervisi akademik yang minimal 1 jam itu adalah pra observasi dari sama saya. Ya sesudah coaching tadi ada baik ibu sebelum kita ini gitu, sebelum kita masuk sebelum melakukan observasi seperti biasa. Kita akan melakukan pra observasi, ada nanti rekomendasi. Nah ini video supervisi akademik bawahnya lain ya dengan yang di atas. Ini bukan 1 jam ya bu, 5 menit boleh. Ini terdiri dari foto, rekaman, harus ada rekamannya. Rekamannya ambil aja yang diobservasi yang di dalam kelas sedikit aja, barang 1 menit kayak gitu ya, 5 menit itu semuanya ya. Oke, video supervisi akademik. Pra observasi. Oke. Kemudian observasi. Kemudian pasca observasi. Nah ini 1 jam 60 menit. Iya, baik. Sama penutup coaching deh? Enggak penutup coaching di sini. Ini enggak. Ya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah tugas ibu. Ini saya kirimkan. Ibu kirim balik nanti ke saya dalam bentuk bukan ke saya dalam bentuk web. Bentar ya bu. Ini saya kirim ke kamu. Ini banyak ya bu. Ya, silakan dilihat ibu ada. Oke. Nah, ini 3 ini dalam bentuk web nih. Ini ada lembar seperti yang ini. tadi. Iya, ini ibu isi semuanya yang kita bicarakan tadi. Yang kita download di modul 2.3 tadi. Iya, oke. Ini saya kirim juga ke ibu. Ya, tapi saya butuh 3 ini saja. Oke. Yang di-upload di LMS 6 ya? Iya, yang ibu lihat tadi. Ya. Oke, 3 ke ibu. 3 ke saya yang saya kirim ya. Dan 3 yang dikirim ke WA. Oke. Jangan lupa ibu tanda tangan ibu di sini. Karena nanti saya tempel tanda tangan saya, makanya saya minta dalam bentuk web. Nanti saya saja yang PDF kan. Karena nggak bisa nanti kalau udah di PDF kan nanti urusan saya lagi, saya nempel convert lagi. Baik ya. Jangan lupa ya ibu, ini harus ibu isi. Ya, semuanya. Yang tadi kita bicarakan, karena letak kekurangan ibu yang area pengembangan apa yang mau ibu, strategi apa, kemudian apa ini udah semuanya. Oke. Dan halo, assalamualaikum. Apa Kak As? Baik. Seruwe, apa? Jam berapa ke Belang Simpo? Enggak lah, aku seruin. Enggak. Oh, acaranya di Morilisa. Jam berapa? Jam berapa? Oh, jam berapa? Oh, bisa lah jam 2. Bisa.
asik. Ya. Oh, itu dapat fee-nya aja nggak apa-apa. Ya, udah nanti ya. Hmm.